Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali lagi di kelas Ekonomika Manajerial bersama saya Muhammad Faris. Sesi ini merupakan kelanjutan nih dari sesi sebelumnya, yaitu mengenai demand and supply. Buktinya bajunya masih sama ya. Lagi-lagi jokes garing dari Pak Faris ya. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai demand ya, permintaan ya, mulai dari hukum permintaan, kurva permintaan hingga demand shifters. Nah, sekarang dari situ saya ingin menyampaikan mengenai demand function. Uh, jadi berdasarkan tadi faktor-faktor yang bisa mempengaruhi permintaan suatu produk, maka kita mengenal yang namanya fungsi permintaan. Seperti apa fungsi permintaan? Langsung saja kita lihat yang berikut ini. Nah, ini dia fungsi permintaan. Kita bisa melihat komponen dari demand function itu ada konstanta, kemudian ada Px, itu harga dari produk itu sendiri atau harga barang X. Kemudian ada Py, itu harga dari barang-barang yang terkait nih atau related good dari X ya. Jadi sebelumnya kita sudah bahas ada substitusi, ada komplementer. Kemudian M itu menggambarkan income, kemudian H itu faktor-faktor lain ya, misalnya advertising, kemudian customer expectation. Nah, dari fungsi permintaan ini kita bisa mengetahui beberapa hal. Misalnya PX itu nilainya selalu di bawah 0 ya, karena akan sesuai dengan hukum permintaan. Kemudian apabila PY itu lebih dari 0, maka kita bisa bilang bahwa barang ini adalah barang substitusi terhadap barang X. Sebaliknya, apabila nilai PY lebih kecil dari 0, maka dia adalah barang komplementer dari X. Lalu terkait dengan income atau di sini M, apabila nilainya lebih kecil dari 0, maka kita bisa mengetahui bahwa X itu adalah inferior good. Sebaliknya, apabila M itu lebih besar dari 0, maka X adalah superior good. Nah, itu tadi terkait dengan fungsi permintaan. Untuk lebih detailnya akan kita bahas menggunakan platform yang lain. Oke, kita sudah membahas mengenai demand atau permintaan. Sekarang saya akan membahas tentang penawaran nih atau supply. Jadi apa itu supply atau penawaran? Supply adalah jumlah barang yang mampu dan mau ditawarkan oleh perusahaan ke pasar. Pola perilaku perusahaan dalam menawarkan barang ini berbeda dengan permintaan. Nah, pada hukum penawaran, apabila harga suatu produk naik, justru kuantitas barang yang ditawarkan akan naik juga. Nah, kita bisa lihat lebih jelas lagi dalam ilustrasi yang berikut ini. Bisa kita lihat seperti halnya dengan permintaan, dalam penawaran juga apabila harga berubah akan menyebabkan jumlah yang ditawarkan berubah. Namun, selain harga, kita mengenal yang namanya supply shifters juga nih. Faktor-faktor lain selain harga dari barang itu sendiri yang dapat menyebabkan bergesernya kurva penawaran nih, baik ke kanan ataupun bertambah dan ke kiri ataupun berkurang. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam supply shifters kita akan bahas. Ada input prices, kemudian ada teknologi, kemudian government regulation, lalu number of firms, lalu ada substitutes in production, kemudian pajak, dan producer expectation. Nah, yang pertama ini terkait dengan input price atau production cost ya, misalnya ya. Nah, apabila production cost suatu produk itu mengalami kenaikan, maka perusahaan atau produsen akan cenderung menahan nih untuk memproduksi barang tersebut atau mengurangi produksi barang tersebut, sehingga akan menyebabkan kurva penawaran bergeser ke kiri atau kenaikan input prices akan menyebabkan menurunnya jumlah yang ditawarkan. Lalu teknologi dan government regulations. Nah, ini masih berkaitan juga dengan input prices atau production cost.
Apabila ada teknologi baru yang menyebabkan production cost menjadi lebih murah, maka input prices akan menjadi lebih murah, maka akan mengakibatkan jumlah barang ditawarkan itu menjadi lebih besar atau kurva penawaran bergeser ke kanan. Demikian juga government regulation, peraturan atau regulasi dari pemerintah ini apakah bisa menyebabkan naik atau turunnya input prices nih. Apabila ada peraturan baru dari pemerintah, misalnya kewajiban terkait dengan kesejahteraan pegawai atau buruh, sehingga nanti biaya atau upah buruh menjadi meningkat, input prices meningkat, maka nanti perusahaan akan cenderung mengurangi nih barang yang ditawarkan atau kurva penawaran akan bergeser ke sebelah kiri. Lalu kemudian ada number of firms nih. Nah, ini ya mirip ya dengan permintaan ya, apabila permintaan itu juga dipengaruhi oleh jumlah populasi konsumen. Nah, penawaran pun demikian dipengaruhi oleh jumlah perusahaan yang menawarkan produk tersebut. Jadi ini nanti terkait dengan masuknya, bertambahnya perusahaan baru atau entry, ataupun berkurangnya perusahaan yang menjual suatu produk atau exit. Nah, beberapa tahun lalu itu tiba-tiba naik tren es kepal Milo ya. Nah, permintaan naik, nah setelah itu diiringi juga dengan penjual es kepal Milo juga bertambah nih, di mana-mana jualan es kepal Milo, sehingga dari sisi supply dia juga akhirnya bergeser ke sebelah kanan. Misalnya seperti itu. Kemudian ada substitutes in production. Apabila sebuah perusahaan memiliki pabrik yang memiliki assembly line untuk bisa menghasilkan dua jenis produk, misalnya truk sama mobil. Apabila ternyata permintaan untuk mobil itu meningkat, maka perusahaan akan cenderung mengalihkan tadi assembly line-nya untuk fokus lebih banyak memproduksi mobil, sehingga dampaknya apa terhadap penawaran dari produk truk akan berkurang seperti itu. Lalu selanjutnya adalah taxes nih, atau pajak ya. Nah, ini sebenarnya salah satu dari government regulation juga seperti itu. Misalnya ada excise tax, misalnya pajak cukai ataupun pajak penjualan. Nanti ini akan cenderung menaikkan input prices nih. Nah, sehingga nanti kalau input prices meningkat, maka nanti penawaran akan cenderung bergeser ke kiri ya, atau berkurang. Nah, kita sudah membahas mengenai demand dan juga supply. Selanjutnya, saya akan menggabungkan kedua konsep ini, yaitu dengan membahas mengenai market equilibrium atau keseimbangan pasar. Nah, kita tahu ada faktor-faktor yang nanti akan mempengaruhi kurva demand, dan juga ada faktor-faktor yang akan mempengaruhi kurva penawaran. Nah, apa itu harga keseimbangan atau keseimbangan pasar? Itu adalah pertemuan antara garis atau kurva permintaan dengan kurva penawaran. Ilustrasinya seperti ini. Nah, ini dia ilustrasi mengenai keseimbangan pasar. Teori ini berlaku di jenis pasar yang kompetitif, di mana ada banyak produsen yang saling bersaing untuk menyediakan produk kepada konsumen. Atau dengan kata lain, tidak ada produsen yang dapat mendikte pasar. Nah, terkait dengan jenis-jenis pasar akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan yang lain. Kita lihat dalam gambar ini ada tabel permintaan yang sebelah kiri, di mana semakin harga naik, maka jumlah barang yang diminta semakin sedikit. Lalu di sebelah kanan ada tabel penawaran, di mana kenaikan harga berbanding lurus dengan kuantitas barang yang diminta. Keseimbangan pasar terjadi pada intersection atau pertemuan antara kurva permintaan yang garis hijau dan penawaran yang garis merah, yaitu pada harga keseimbangan. Pada harga keseimbangan, jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, kita bisa lihat di gambar ini,
yaitu pada harga $3 nih. Kuantitas yang diminta maupun kuantitas yang ditawarkan itu sama-sama 7.000 unit. Sekarang mari kita coba runutkan dari bawah. Misalnya, harga berada pada posisi $2. Di sini, jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen kita bisa lihat 4.000 unit. Sementara barang yang diminta oleh konsumen 11.000 unit. Hal ini mengakibatkan shortage atau kelangkaan barang, karena jumlah barang yang diminta lebih banyak daripada jumlah yang ditawarkan. Nah, ini akan cenderung mengakibatkan harga beranjak naik nih. Maka kita tahu sesuai hukum permintaan, barang yang diminta akan semakin sedikit, dan sesuai hukum penawaran, barang yang ditawarkan akan semakin banyak. Nah, dengan demikian, pada satu posisi harga tertentu, jumlah barang yang diminta akan sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, yaitu $3. Bagaimana apabila harga beranjak naik, misalnya di posisi $4? Nah, ini akan terjadi kondisi yang berlawanan dari shortage. Pada harga $4, kita lihat barang yang diminta itu sebanyak 4.000 unit. Sementara jumlah yang ditawarkan ada 10.000 unit, sehingga mengakibatkan kondisi surplus. Nah, jadi harga keseimbangan ini mengindikasikan harga yang relatif stabil. Apabila harga berada di atas harga keseimbangan, maka seakan-akan ada invisible hand atau daya gravitasi yang mendorong harga turun. Nah, pada kondisi tersebut, logikanya produsen akan terdorong untuk menurunkan harga nih agar produknya dapat terjual. Demikian sebaliknya, apabila harga berada di bawah harga keseimbangan atau kondisi shortage, harga akan cenderung terangkat naik oleh invisible hand atau kekuatan pasar. Logikanya, karena barang yang tersedia hanya sedikit atau langka, maka konsumen rela untuk mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli produk. Nah, dalam konsep keseimbangan pasar ini ada ya tanda kutip seleksi nih. Karena sumber daya atau produk itu kan terbatas. Jadi akan ada seleksi mengenai siapa yang dapat mengkonsumsi sumber daya atau produk tersebut, siapa yang tidak. Dalam hukum permintaan dan penawaran, seleksi itu terjadi dengan sendirinya berdasarkan kemampuan ekonomi atau finansial. Misalnya, harga bensin pada awalnya Rp6.000, banyak masyarakat yang mampu membeli. Nah, apabila harga kemudian naik menjadi Rp10.000, maka akan banyak nih masyarakat yang tereliminasi atau terseleksi tidak mampu lagi membeli produk tersebut. Pada sistem kapitalis, hal ini mungkin tidak masalah. Namun, bila kita melihat dari sisi sosial, maka bisa dikatakan ada ketidakadilan atau kesenjangan karena sumber daya atau produk hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu. Untuk mengurangi kesenjangan ini, pemerintah suatu negara dapat melakukan kebijakan mengintervensi pasar. Misalnya dengan price ceiling, yaitu menetapkan harga maksimum suatu produk. Misalnya BBM, kita tahu ada BBM bersubsidi ya. Lalu misalnya sidak pasar untuk menstabilkan harga sembako agar tidak terlalu tinggi. Atau juga bisa dengan price floor, sebaliknya menetapkan harga minimum suatu produk. Misalnya UMR atau upah minimum regional. Nah, sebagai penutup saya ingin memberikan ilustrasi singkat nih. Bagaimana penerapan analisis permintaan dan penawaran pada situasi yang cukup rumit. Nah, kasusnya itu gempa bumi menghantam Kobe, Jepang, sehingga mengganggu pasokan bahan baku untuk sake, menyebabkan kurva penawaran menurun atau bergeser ke kiri. Di sisi lain, orang justru stres dan malah ingin mengkonsumsi sake tersebut, jadi mengakibatkan kurva permintaan bergeser ke kanan atau bertambah. Apa dampaknya terhadap Japan Sake Market? Nah, cukup rumit ya. Lihat dari sisi demand, dia memang bergeser ke kanan. Namun dari sisi supply dia bergeser ke kiri. Nah, di sini perusahaan perlu menganalisis secara betul nih, apa dampak suatu fenomena terhadap perusahaannya nih.
Ya, sekian teman-teman pembahasan singkat kita mengenai demand and supply part 2. Memang tidak bisa terlalu mendalam ya karena keterbatasan waktu. Kurang lebihnya saya mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.